Sebenarnya syarat-syarat untuk mengajukan PKPU-nya cukup mudah ya, Mbak, ya. Hanya perusahaan yang mengajukan permohonan PKPU cukup membuktikan adanya 2 piutang atau hutang yang telah jatuh tempo dan tidak dapat dibayarkan oleh si debitur ini. Cuman untuk, kasus koperasi, dalam awal tahun ini Mahkamah Agung, mengeluarkan terobosan baru. Jadi berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2022, itu koperasi tidak bisa mengajukan PKPU, permohonan PKPU sendiri. Jadi yang dapat mengajukan permohonan PKPU itu untuk koperasi adalah Menteri Kementerian Koperasi. Jadi ini pengaturannya sama dengan misalnya kalau bank itu, yang boleh mengajukan proses PKPU atau pilot itu hanya oleh Bank Indonesia, atau misalnya perusahaan efek itu hanya boleh OJK. Jadi koperasi pun, diatur secara sama. Ini fungsinya mungkin untuk supaya ada beberapa tuh koperasi nakal yang mereka sudah tahu nih mereka akan gagal bayar, pada akhirnya mereka mengajukan proses PKPU karena mudahnya tadi itu. Nanti kan di situ bisa akan jadi napasnya akan nambah panjang lagi karena kan dalam proses PKPU itu nanti akan ada perjanjian perdamaian antara kreditur dengan debitur. Nanti di situ akan ada restrukturisasi utang segala macam. Ya, tapi sekarang karena adanya SEMA tersebut yang boleh melakukan adalah Menteri Koperasi, tidak bisa koperasi itu sendiri. Baik, Mas Aldi, ini selanjutnya ada pertanyaan dari netizen untuk pertanyaan yang pertama. Ini ada dari @laura_antoniatau. Apakah bisa kalau koperasi bermasalah ini mengajukan pilot? Nah, untuk pengajuan pilot sendiri ini apa-apa saja unsur-unsur yang bisa memenuhi begitu ya, bahwa artinya bisa diajukan secara pilot? Sama Mbak, sama PKPU tadi. Jadi proses PKPU dan PAL itu sama, yang dibuktikan yang perlu dibuktikan itu hanya 2 piutang atau hutang yang telah jatuh tempo dan tidak bisa dibayarkan oleh debitur, dan untuk koperasi yang bisa dilakukan pada saat ini ya, pada 2022 itu hanya, ke Menteri Koperasi, tidak bisa koperasi itu sendiri. Baik, lalu juga ada pertanyaan yang kedua, ini dari @kikiski. Adakah ciri-ciri koperasi simpan pinjam yang memang mencurigakan? Artinya bagi nasabah sendiri mungkin maksudnya bagaimana sih cara membedakan begitu ya, koperasi yang memang sudah jelas atau ini kayaknya koperasinya main-main nih Mas Aldi? Wah, itu agak susah ya, maksudnya kalau secara hukum ya paling kita bisa lihat perizinannya segala macam, juga mungkin kita bisa alur kasnya. Karena kan sebenarnya koperasi simpan pinjam tuh harusnya dia memutar itu hanya antar anggota kan, dia tuh, close loop kalau istilahnya di koperasi itu. Kalau open loop itu kan dia bisa melakukan peminjaman kepada orang yang bukan anggota. Nah, kalau si KSP ini tuh dia close loop, jadi melakukan peminjaman tuh hanya kepada para anggota dari koperasi itu sendiri. Nah, kalau misalnya dia bisa punya akses ke apa namanya, aliran-aliran dana yang dikumpulkan oleh si koperasi tersebut tuh dilarikan kemana saja, itu mungkin bisa kelihatan tuh nanti tuh, apa namanya, kemana aja nih, apakah dia jadinya malah dia, larinya ke pihak luar, itu berarti dia udah menyalahi aturan tuh, Mbak. Karena simpan pinjam itu tidak bisa keluar, hanya boleh ke dalam. Baik, ini Mas Aldi kalau kita bicara mengenai tersangka begitu ya pada kasus penggelapan dan juga penipuan, pada kasus koperasi misalnya. Kan ada juga begitu ya yang tersangka ini masih buron, artinya apakah mungkin begitu untuk mereka-mereka ini yang menjadi tersangka semuanya gitu dicekal agar mereka tidak bisa keluar dari Indonesia gitu untuk proses penyidikan dan juga penyelidikan lebih lanjut? Ya, lazimnya dalam praktek sih harusnya dilakukan ya, Mbak, ya, oleh pihak kejaksaan atau pihak kepolisian, apalagi, kasus-kasus yang cukup high profile yang mencita perhatian masyarakat, itu pasti sudah dilakukan oleh pihak kejaksaan dan polisian, yaitu pencekalan kepada pihak, keimigrasian agar para tersangka ini tidak bisa melakukan perjalanan ke luar negeri. Yang jadi, tantangan malah justru yang sebelum proses pengadilan, Mbak. Jadi awal-awal proses penyidikan dari pihak kepolisian, di mana belum ada tersangka. Nah, itu biasanya itu belum ada proses pencekalan yang dilakukan oleh kepolisian. Makanya mungkin ada beberapa calon tersangka yang akhirnya, memilih untuk kabur ke luar negeri. Tapi kalau misalnya sudah jadi tersangka, itu biasanya memang sudah dilakukan oleh kejaksaan atau pihak kepolisian untuk pencekalan ini. Baik, Mas Aldi, untuk undang-undang perkoperasian sendiri, menurut Anda apakah ada yang perlu diperbarui sehingga pada kasus-kasus perkoperasian yang ada di Indonesia ini tidak terjadi lagi hal-hal seperti ini? Ya, sebenarnya sekarang udah cukup ada, apa namanya, sekarang di Undang-Undang P2JK yang baru itu kan, untuk yang, koperasi yang melakukan peminjaman keluar seperti yang tadi saya bilang tadi itu kan akhirnya, pengawasan telah dilakukan oleh OJK. Tapi tetap untuk yang closed loop,
Untuk yang dalam, lingkaran koperasi itu tetap pengawasan ada di Menteri, Koperasi. Mungkin untuk kedepannya di undang koperasi yang baru mungkin bisa mengenai pengawasan, Mbak, lebih apa namanya, diatur lebih detail lagi, kewenangan-kewenangan yang dapat dilakukan oleh, Kementerian Koperasi. Jadi, apa namanya, bisa diawasi dengan ketat itu loh, Mbak, apa namanya, apa aja nih, dana-dana masyarakat yang telah dana-dana masyarakat anggota koperasi yang telah dikumpulkan oleh koperasi ini, larinya kemana aja. Apa namanya, jadi tidak bisa lagi tuh, kalau yang misalnya harusnya dia close loop, tapi akhirnya, dana anggota koperasi ini digunakan untuk keluar dari anggota membernya. Mungkin lebih ke itu sih, lebih ke apa namanya, pengawasan dari dari Kementerian Koperasi lebih